Pertanyaan lain tentang Allah, yang adalah tugas agama untuk menjawab adalah, mengapa kita tidak bisa melihat Allah jika Dia ada? Mudah untuk menyatakan bahwa Allah ada, tapi kesulitannya adalah membuktikan berbagai sifat Allah. Al-Quran mengakui tanggung jawab ini dan melengkapi bukti-bukti tentang berbagai sifat Allah. Misalnya, mengenai pertanyaan yang disebutkan terakhir itu ia mengatakan, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Allah tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi Dia menyingkapkan dirinya pada mata manusia. Dia terlalu halus untuk dilihat oleh mata manusia, tapi Dia mengetahui semuanya. Al-An'am 104. Penjelasan yang begitu singkat namun menyeluruh. Hal-hal halus, misalnya, udara, listrik, eter, dan lain-lain, tidak bisa dilihat oleh manusia. Bagaimana Dia lantas bisa melihat Allah, yang lebih halus daripada hal terhalus, dan tidak terbuat dari materi namun halus, tetapi Dia sendiri pencipta semua benda? Di sisi lain, Allah tahu bahwa manusia sedang gelisah mencari persatuannya dan tidak sabar untuk pertemuannya. Oleh karena itu, Dia sendiri datang kepada manusia dan menyingkapkan dirinya kepada matanya, yakni, memanifestasikan dirinya melalui kekuatan-kekuatan dan sifat-sifatnya sehingga manusia dapat melihatnya dengan mata akal. Mengenai bukti keberadaan Allah, Al-Quran mengatakan, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما تر في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل تر من فطور. ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Beberkatlah Dia yang di tangannya ada kerajaan dan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan hidup dan mati untuk memastikan mana dari kamu yang terbaik amalannya. Artinya, Dia telah menciptakan kehidupan untuk amal-amal dan kematian untuk balasan, karena pembalasan sempurna tidak dapat diberikan dalam kehidupan ini, agar jangan sampai iman menjadi suatu hal yang tidak bernilai. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dia telah menciptakan 7 langit, masing-masing mendukung yang lain. Kamu tak akan menemukan keganjilan dalam ciptaan Rahman. Lalu lihatlah, apakah kamu dapat menemukan cacat apapun, dan lihat lagi, dan pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa hasil. Al-Mulk 2-5. Dengan kata lain, jika kita memandang seluruh alam, kita akan menemukan bahwa setiap kebutuhan telah terpenuhi, dan bahan-bahan paling tepat untuk pengembangan setiap fitrat dan kemampuan telah disediakan. Sebagian kebutuhan dari cacing paling kejam yang merangkak di bumi disediakan oleh sebuah planet yang berjalan miliaran mil jauhnya dari bumi. Biarkan perenungan tentang lingkaran keinginan dan pemuasannya ini mengajari kita bahwa alam semesta ini memiliki pencipta, yang tidak alpa untuk meramalkan keinginan terkecil kita, dan telah menyediakan sarana pemenuhan atas setiap hasrat sejati. Pertanyaan lain yang kadang diajukan adalah, jika Allah itu pencipta yang pemurah, mengapa Dia telah menciptakan hal-hal seperti hewan-hewan liar dan buas, cacing dan reptil, rasa sakit, masalah, penyakit, dan sampar, dan lain-lain. Islam memberikan penjelasan tentang ini juga. Misalnya, Al-Quran mengatakan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menciptakan cahaya dan kegelapan. Namun orang-orang yang mengingkari kebenaran menyekutukan Dia dengan yang lain. Al-An'am 2. Artinya, semua hal yang menyusahkan dan disebut anak-anak kegelapan, misalnya, reptil, binatang buas, racun, wabah penyakit, dan lain-lain, adalah juga ciptaan Allah, dan penciptaan mereka tidak melanggar sifat Maha Pengasih, tetapi sebaliknya membuktikan rahmat Allah. Jika sifat sejati mereka direnungkan, mereka menambah pujian dan kemuliaan Allah dan tidak dengan cara apapun menguranginya. Namun mereka yang tidak tahu hakikat dari hal-hal ini, menganggap penciptaannya sebagai menghina Allah dan menyekutukan yang lain-lain dengannya, percaya bahwa hal-hal ini pasti telah diciptakan oleh suatu wujud lain. Lihatlah betapa indah Islam telah menyingkapkan kebenaran dan telah menjelaskan maksud dari menciptakan hal-hal yang nampak pada pandangan pertama sebagai merugikan. Ia mengajarkan bahwa itu semua telah diciptakan untuk tujuan yang berguna dan bahwa manusia harus memuji Allah untuk penciptaannya. Dipandang dari segi ini seluruh keadaannya terbalik. Arsen, Strychnia dan morfin adalah racun mematikan, namun betapa sering mereka digunakan untuk meringankan penderitaan manusia dan memerangi penyakit? Apakah lebih banyak orang mati akibat racun-racun ini, atau apakah lebih banyak orang selamat melaluinya? Jutaan orang setiap tahun terselamatkan dari cengkeraman maut oleh penggunaan racun-racun ini.
maka bagaimana bisa dikatakan bahwa hal-hal ini merugikan atau bahkan tidak berguna? Sama halnya dengan ular, kalajengking dan reptil lainnya. Banyak perhatian belum dicurahkan pada makhluk-makhluk ini, tapi penelitian lebih lanjut akan mengungkap fakta bahwa keberadaan mereka sangat bernilai dari sudut pandang ilmu dan medis. Selain itu, seperti yang muncul dari Al-Quran, penciptaan serangga-serangga, reptil-reptil ini, dan lain-lain, adalah awal dari penciptaan manusia, dan mereka memiliki andil besar dalam pemurnian atmosfer bumi. Serangga-serangga dan hewan-hewan ini bahkan adalah mata-mata rantai pertama dalam penciptaan manusia. Namun bukan dalam arti evolusi umumnya dipahami pada masa ini, tetapi sebagai menandakan dan mewakili tahap-tahap perkembangan berbeda yang melaluinya bumi telah berjalan. Kemudian dia berfirman, ومن إيته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دبة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dari antara karunia-Nya adalah penciptaan langit dan bumi, dan semua makhluk hidup di antaranya, dan Dia dapat membinasakannya kapan Dia mau, dan apapun yang menimpamu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri, dan Allah menutupi banyak akibat buruk dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Syura 30-31. Dengan kata lain, Allah telah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang dan langit dan bumi serta segala yang ada di antara mereka untuk melayani manusia. Tetapi, jika ia tidak memanfaatkannya, atau menyalahgunakan manapun darinya sehingga menderita kerugian atau musibah, itu kesalahannya sendiri. Dalam banyak hal, Allah menutup akibat buruk dari kesalahan-kesalahan manusia, dan oleh karena itu, keburukan-keburukan yang diderita olehnya bukanlah karena tindakan Allah tetapi karena penentangan manusia terhadap hukum-hukum alam yang telah dirancang untuk keuntungannya. Penyakit adalah juga karena aksi dari fitrat-fitrat aktif telah dianugerahi kepada manusia. Semua kemajuan manusia disebabkan oleh aksi dan reaksi dari fitrat-fitrat ini, dan seandainya fitrat-fitrat ini tidak ada, manusia tidak akan jadi dirinya sekarang. Di bawah suatu hukum alam yang umum, manusia memengaruhi segala benda di sekelilingnya, dan pada gilirannya dipengaruhi oleh semua itu. Setiap kali dalam proses memengaruhi atau dipengaruhi ini ia menentang manapun hukum alam, ia membuka dirinya terhadap serangan suatu penyakit atau menjadi rentan terhadap suatu keburukan atau ketidaknyamanan lainnya. Karena itu, Allah tidak menciptakan penyakit, tetapi telah menciptakan hukum alam yang sangat diperlukan bagi kemajuan manusia, dan penyakit adalah hasil dari suatu pelanggaran atas hukum ini. Karena hukum ini sendirinya adalah hasil dari kemurahan Allah, sekedar fakta bahwa penyakit bisa disebabkan oleh ketidaktahuan atau pelanggaran atasnya bagaimanapun tidak mengurangi kesempurnaan kemurahan Allah. Seperti dengan penyakit, begitu juga dengan dosa, yang, kembali, tidak memiliki keberadaan sendiri. Suatu pelanggaran atas hukum akhlak atau rohani disebut dosa. Karena itu, keberadaan dosa tidak melanggar kemurahan atau kesucian Allah. Nama-nama yang telah digunakan dalam Al-Quran untuk menandakan dosa, menunjukkan entah kelebihan atau kemangkiran, yang tidak satupun darinya merupakan kata benda yang berdiri sendiri, yang menunjukkan bahwa, menurut Al-Quran, dosa tidaklah berdiri sendiri, dan hanya berarti tiadanya kebenaran. Kelebihan dan kemangkiran adalah akibat langsung dari tindakan atau kelalaian manusia, kegagalannya untuk menggunakan atau penyalahgunaannya atas karunia Allah atau usahanya untuk melanggar hak-hak orang lain. Tidak ada kitab agama lain menampilkan Allah dalam segi ini. Hanya Al-Quran yang menegaskan dan menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal yang rupanya berbahaya dan merugikan ini tidak mengurangi sifat-sifat sempurna Allah. Al-Quran tidak hanya menyebutkan sifat-sifat Allah, ia menjelaskan dan menggambarkannya secara demikian rinci sehingga segala keraguan dan was-was lenyap dan penyingkapan keindahan sifat-sifat itu memesona mata, memaksa kekaguman dan mengisi hati dengan kerinduan untuk mencinta dan taat. Namun, sekedar penyebutan sifat-sifat ilahi tidak berfaedah besar. Kadang-kadang timbul keberatan bahwa tidaklah selaras dengan rahmat Allah bahwa anak-anak harus menderita penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan yang mereka sama sekali tidak akibatkan atau datangkan pada diri mereka sendiri. Jawaban atas keberatan ini terkandung dalam penjelasan di atas, yakni, Allah telah membuat hukum bahwa segala benda dipengaruhi oleh lingkungannya, dan hukum ini sepenuhnya bermanfaat. Seandainya tidak begitu, manusia tidak bisa telah dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, juga ia tidak bisa telah membuat kemajuan apapun. Di bawah kerja hukum ini, anak-anak dipengaruhi baik untuk kebaikan maupun keburukan, oleh orang tua mereka. Mereka mendapatkan dari orang tua mereka kesehatan maupun penyakit. Andai kata mereka tidak bisa mewarisi penyakit, mereka akan sama tidak mampu mewarisi fitrat-fitrat dan kapasitas-kapasitas orang tua mereka, dan manusia akan telah lahir sekedar kesan batu, tidak mempan terhadap pengaruh-pengaruh baik maupun buruk, dan tujuan yang mendasari penciptaan manusia akan telah gagal, dan keberadaannya akan lebih buruk daripada kehidupan hewan. Pertanyaan berikutnya adalah,
Apakah ada suatu penggantian atas kerugian dan penderitaan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit dan cacat-cacat warisan? Jawaban atas pertanyaan ini oleh Islam adalah bahwa, dalam mengukur kemajuan rohani setiap orang, akan ada kemungkinan untuk setiap cacat yang ia telah derita dan yang tidak diakibatkan oleh suatu kesalahannya sendiri. Sebagai contoh, Al-Quran mengatakan, pada hari pembalasan akhir, sebab-sebab yang telah menghambat kemajuan rohani manusia dan yang atasnya ia tidak berkuasa, akan diperhitungkan. Al-A'raf 9. Di tempat lain ia mengatakan, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. orang-orang beriman yang tidak berjuang di jalan Allah tidak dapat disamakan dengan orang-orang yang berjuang, kecuali mereka yang ketidakmampuannya disebabkan suatu kekurangan alami. Allah akan memperhitungkan kekurangan mereka. Al-Nisa 96. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah laki-laki atau wanita beriman mengalami penderitaan atas tubuh mereka, anak-anak mereka atau harta mereka, melainkan dosa-dosa mereka dikurangi dan mereka disucikan oleh penderitaan itu hingga pada saat mereka hadir di hadapan Allah, dosa-dosa mereka telah sepenuhnya dibersihkan. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun hadis ini mengacu terutama pada kaum beriman, prinsip yang ditetapkan oleh Al-Quran berlaku universal, dan orang-orang beriman disebutkan dalam hadis ini karena penjelasan ini diberikan menjawab pertanyaan mereka. Yang telah dijelaskan di atas adalah sebuah ilustrasi yang sesuai dari ajaran-ajaran agama-agama berbeda tentang sifat-sifat Allah. Islam mendefinisikan sifat kemurahan dalam satu cara dan agama-agama lain mendefinisikannya secara lain lagi. Beberapa agama harus meminjam doktrin transmigrasi jiwa untuk mendukung kemurahan Allah. Tetapi, perenungan singkat pun akan menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan oleh Islam sempurna masuk akal dan sesuai dengan hukum-hukum alam, sedangkan doktrin transmigrasi jiwa didasarkan pada dugaan-dugaan semata. Kerja sifat-sifat ilahi keadilan dan rahmat juga membutuhkan perhatian. Semua agama menggambarkan Allah sebagai Maha Adil dan Penyayang, tetapi ada perbedaan besar antara penjelasan mereka masing-masing tentang kerja sifat-sifat ini. Islam mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara dua sifat ini dan bahwa keduanya dapat, dan memang bekerja bersamaan. Rahmat tidak berlawanan dengan keadilan, tapi ada di atasnya. Al-Quran mengatakan, من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Barang siapa melakukan perbuatan baik akan mendapat ganjaran 10 kali lipat, dan barang siapa melakukan keburukan akan dibalas hanya sebanding dengan itu, dan mereka tidak akan diperlakukan dengan aniaya. Al-An'am 161. Ini menunjukkan bahwa, menurut Islam, tidaklah aniaya untuk mengganjar seseorang melebihi kelayakannya, tetapi bahwa adalah tidak adil untuk mengenakan pada seseorang hukuman yang lebih besar daripada yang dia layak terima. Tentu, ketidakadilan berarti mengganjar seseorang dalam taraf yang kurang daripada yang ia telah upayakan, atau menghukum seseorang dalam taraf yang lebih daripada yang ia layak terima, atau memberikan kepada satu orang apa yang harus diberikan kepada orang lain, dan Allah tidak pernah melakukan hal-hal ini. Yang dia lakukan hanyalah bahwa dia mengampuni seorang makhluk yang bertobat, yang, setelah menyadari kesalahan jalannya, menghentikan jalan hidupnya yang jahat dan menghadirkan dirinya ke hadapan singgasana kemurahan ilahi, memohon ampunan dengan jantung yang berdebar, bibir yang gemetar, kepala yang tertunduk malu, pikiran yang penuh dengan pikiran kacau, dan tekad untuk menjalani kehidupan yang murni dan tak ternoda di masa depan. Allah memungkinkan orang tersebut memulai suatu perjalanan hidup baru. Dia seperti ayah yang putranya tersesat, dan datang ke rumah merendahkan diri dan bertobat setelah waktu yang lama, tak mampu mengangkat pandangannya ke arah ayahnya, yang dikuasai oleh kasih sayang yang alami, menarik dia ke dadanya, dan tidak menolak dia, tetapi sebaliknya, menyatakan kegembiraannya atas kembalinya putranya. Akankah ini suatu kesempatan bagi anak-anaknya yang lain yang tetap di rumah dan melayaninya, untuk mengeluhkan ketidakadilan ayah mereka? Tidak diragukan, hukuman adalah salah satu sarana perbaikan, tetapi siksaan neraka bukanlah hukuman yang lebih hebat daripada penyesalan sejati. Apa yang api neraka dapat akibatkan dalam kurun 100.000 tahun, penyesalan sejati dapat akibatkan dalam waktu beberapa menit. Ketika seseorang hadir di hadapan Allah benar-benar bertobat, dan dengan tekad untuk menjalani kehidupan suci di masa mendatang, Allah Maha Penyayang harus kasihan padanya. Akankah Tuhan yang Maha Penyayang dan Pengampun berpaling dari, dan menolak seorang hambanya yang menjatuhkan diri di pintu rahmat-Nya, segala penyesalan atas masa lalu dan harapan untuk masa depan? Tentu tidak. Terakhir, saya akan merujuk pada sifat yang lebih dikenal daripada segala sifat lain Allah, tetapi yang mengenainya ada ketidaksepakatan lebih besar di antara agama-agama berbeda daripada dalam kasus semua sifat lainnya, yaitu, sifat esa atau keesaan. Tidak ada satu agama pun yang hidup yang mengajarkan kemajemukan atau banyaknya Tuhan,
Pada prinsipnya semua agama menyatakan keesaan Tuhan. Namun, para pengikut satu agama menuduh para pengikut agama lain tidak percaya pada keesaan sempurna. Saya telah melihat itu dinyatakan dalam beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang Eropa bahwa kaum muslim itu musyrik, dan saya diberitahu bahwa banyak orang di Eropa dan Amerika yang tidak tahu ajaran-ajaran dan sastra Islam, membayangkan bahwa kaum muslim menyembah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan perasaan umum bahwa doktrin kemajemukan Tuhan mustahil diterima di zaman ini. Tetapi, meskipun semua agama sepakat dalam pengakuan keyakinannya atas keesaan Tuhan, setiap dari mereka berbeda dari yang lain dalam penafsirannya tentang itu, dan banyak dari mereka menggunakan ungkapan itu hanya sebagai kedok untuk menyembunyikan kepercayaan politeis mereka. Tetapi Islam sama sekali bebas dari konsepsi dan doktrin politeis, dan telah sepenuhnya mencabut semua kepercayaan dan amalan yang bahkan sedikit pun mengisyaratkan ide-ide tersebut. Ia telah mendefinisikan dan menjelaskan doktrin menyekutukan apapun dengan Allah dengan begitu mendalam, sehingga tidak ada orang tetap dalam keraguan mengenainya. Al-Quran menggolongkan syirik, atau menyandingkan Tuhan-Tuhan lain dengan Allah, dalam 4 macam. Pertama, kepercayaan atas banyak Tuhan. Kedua, kepercayaan bahwa segala wujud lain sama-sama memiliki, dalam derajat yang lebih besar atau lebih kecil, sifat-sifat Allah, terlepas dari fakta apakah wujud tersebut disebut Tuhan atau tidak. Misalnya, kepercayaan bahwa sosok tertentu dapat menciptakan makhluk-makhluk hidup atau dapat menghidupkan yang mati sama dengan syirik, meskipun sosok yang kepadanya sifat-sifat itu dinisbahkan adalah manusia. Karena di sini ada perbedaan hanya dalam nama, dan hakikat ketuhanan telah dinisbahkan kepada wujud lain. Ketiga, memandang suatu wujud selain Allah sebagai patut disembah meskipun wujud itu tidak dianggap Tuhan, juga tidak dipercaya sama-sama memiliki sifat-sifat Allah. Seperti, misalnya, orang tua dahulu disembah dalam beberapa suku. Keempat, menganggap seorang manusia sebagai sempurna. Misalnya, keyakinan bahwa orang suci tertentu sepenuhnya bebas dari kelemahan-kelemahan alami manusia dan, oleh karena itu, harus secara tersirat ditaati dalam segala hal, betapapun mungkin dikeluhkan perintah-perintahnya, dan praktis mengutamakan perintah-perintahnya dibandingkan dengan perintah-perintah Allah, meskipun sebagai keyakinan, orang itu tidak dianggap sebagai Tuhan. Al-Quran menunjukkan 4 jenis syirik ini dalam ayat berikut. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Hai, ahli kitab, marilah kita bersepakat dalam satu hal ini, yang kita berdua terima, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, yang tidak memiliki pasangan, dan kita tidak menyekutukan Dia dengan apapun dalam sifat-sifatnya, dan bahwa kita tidak mengutamakan siapapun dibandingkan Dia dari antara hamba-hambanya. Jika mereka menolak, katakanlah, saksikanlah kalian bahwa kami menyerahkan diri kepada Allah dalam hal ini. Ali Imran, 65. Betapa lengkapnya sanggahan atas semua jenis syirik dikandung dalam satu ayat singkat ini. Mengingat apa yang ditetapkan dalam ayat ini, ketika seorang muslim mengatakan ia percaya pada Allah yang Esa, ia bermaksud bahwa ia tidak menyembah selain Allah, bahwa dia tidak menisbahkan kepada segala wujud lain manapun dari sifat-sifat Allah, bahwa ia menganggap Allah bebas dari segala hubungan duniawi, bahwa ia percaya bahwa Allah di atas dari mengambil bentuk manusia, bahwa ia percaya Allah tidak tunduk pada kematian, lapar atau haus, bahwa dia tidak tunduk kecuali kepada Allah, bahwa harapan-harapannya terpusat tidak pada wujud lain, bahwa ia memanjatkan doa-doanya bukan kepada selain Dia, dan bahwa, meskipun ia memuliakan para nabi Allah, ia tidak menganggap mereka sebagai sesuatu lebih daripada manusia. Inilah yang Islam ajarkan kepadanya dan yang ia pegang erat seluruh hidupnya. Secara umum, semua agama setuju dengan Islam dalam menyatakan keesaan Allah, tetapi ketika kita sampai pada rincian-rincian, kita temukan bahwa tiap agama sangat berbeda dari lainnya. Singkatnya, konsepsi Allah, baik dalam prinsip dan dalam rincian, yang disampaikan oleh Islam, adalah yang paling sempurna, dan perenungannya menarik manusia kepada Allah dengan cara yang tidak mungkin dalam hal semua agama lain. Islam menjelaskan setiap sifat Allah secara rinci dan menyatakan efek yang masing-masing sifat ini hasilkan pada kehidupan sehari-hari manusia. Ia juga menggambarkan kesalingterkaitan sifat-sifat berbeda dan batas-batas dari aksi dan reaksi mereka. Oleh karena itu, konsepsi Allah yang lengkap dan sempurna disajikan di hadapan mata penilaian manusia, dan hatinya meluap dengan kecintaan. Agama-agama lain bisa sama memiliki seperti Islam hanya nama-nama dari sifat-sifat Allah, tetapi tidak satu pun dari mereka sama memiliki realitas dari sifat-sifat itu. Jelas bahwa dalam menilai agama-agama berbeda, kita harus mempertimbangkan realitasnya dan bukan hanya namanya.